Oke, kita lanjutkan soal nomor 5. Tunjukkan bahwa puncak kedua parabola x kuadrat min 2x min 5y plus 11 sama dengan 0 dan y kuadrat plus 5x min 9 adalah sama. Nah, adik-adik, ini untuk persamaan parabola yang kedua ini sepertinya harus kita revisi ya supaya nanti bisa kita kerjakan. Jadi yang benar persamaan untuk parabola yang kedua adalah y kuadrat dikurangi 4y dikurangi 5x ditambah dengan 9 sama dengan 0. Dan tentukan titik perpotongan dari kedua parabola tersebut. Baik, berarti di sini ada dua tugas ya yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menentukan puncak kedua parabola. Nah, ini langsung aja kita kerjakan di bawah sini ya. Jadi kita mulai dengan parabola yang kedua dulu. Nah, ini yang sudah kita tulis ya. Nah, ketika yang dikuadratkan itu adalah y, maka yang bisa kita simpulkan adalah nanti parabolanya itu pasti memiliki sumbu simetri yang sejajar dengan sumbu x. Jadi kalau yang dikuadratkan y, maka nanti akan memiliki sumbu simetri sejajar dengan sumbu x. Atau kalau kita gambarkan sketsanya kira-kira bentuknya bisa begini ya, berarti menghadap ke kiri atau menghadap ke sumbu x negatif atau ke kanan seperti ini. Nah, menghadap ke sumbu x positif ya. Yang jelas nanti sumbu simetrinya pasti sejajar dengan sumbu x. Sehingga nanti bentuk persamaan parabola dalam bentuk baku adalah y min n kuadrat sama dengan 4p kali x min m. Nah, maka bentuk persamaan yang diketahui di soal ini ya, itu harus kita ubah, kita nyatakan dalam bentuk baku seperti ini untuk menentukan nilainya m itu berapa dan nilainya n itu berapa. Karena m, n itu adalah koordinat dari titik puncak parabola ya. Maka untuk min 5x plus 9 ini langsung saja kita pindah ke ruas kanan gitu ya. Jadi ini y kuadrat min 4y sama dengan 5x min 9. Kemudian ruas kiri ini kita ubah ya, kita paksa, kita nyatakan dalam bentuk y dikurangi sekian kuadrat. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa menggunakan cara atau metode melengkapkan kuadrat. Nah, ini sudah kita bahas di video sebelumnya ya, di video materi. Jadi y kuadrat dikurangi 4y, ini langsung tuliskan tanda tambah. Nah, ditambah berapa? Ini kan angka 4. Nah, 4 dibagi dengan 2 sama dengan 2, langsung kuadratkan gitu ya. Kemudian di sini kan mestinya sama dengan 5x min 9 ya kan, tetapi persamaan yang ini ya menjadi tidak ekivalen dengan persamaan yang di atasnya ya. Yang di atasnya kan tidak ada plus 2 kuadrat di ruas kiri, sementara di persamaan yang terakhir ini ada plus 2 kuadrat. Maka supaya ekivalen 2 kuadrat ini harus kita nolkan ya, kita netralkan. Nah, bolehlah istilah seperti itu kita gunakan ya. Jadi caranya mengenolkan ya berarti ini harus dikurangi dengan 2 pangkat 2. Nah, jadinya persamaan yang terakhir ini ekivalen dengan persamaan sebelumnya gitu ya. Lantas apa tujuannya? Jadi nanti kalau saya beri tanda kurung seperti ini, nah bentuk yang dikurung ini bisa kita tulis ya menjadi y dikurangi 2 kuadrat ya. Kemudian nanti min 2 kuadrat ini kita pindah ke ruas kanan, jadinya 5x dikurangi 9 plus 2 kuadrat. Nah, kalau y min 2 kuadrat ini kita jabarkan ya, hasilnya itu akan sama seperti ini. Jadi y kuadrat dikurangi 2 kali 2 kali y berarti dikurangi 4y lalu ditambah 2 kuadrat ya. Ini bentuk aljabar a min b kuadrat, yaitu a kuadrat min 2ab plus b kuadrat. Itu konsepnya ya. Oke, berarti yang ruas kanan ini bisa kita rapikan ya. 5x dikurangi 9 plus 4 berarti di sini dikurangi 5. Maka 5-nya bisa kita keluarkan. Ini x dikurangi 1. Nah, ini kalau kita kali masuk juga akan kembali ke bentuk semula. Nah, sehingga kita sudah memperoleh persamaan parabola dalam bentuk bakunya, yaitu y min 2 kuadrat sama dengan 5 kali x min 1. Sehingga di sini bisa kita simpulkan bahwa m-nya sama dengan 1, kemudian n-nya sama dengan 2. Maka puncaknya ada di koordinat 1,2 gitu ya. Jadi puncak ada di koordinat 1,2 ya.
Oke, ini untuk parabola yang kedua. Nah, dengan cara yang sama kita bisa tentukan puncak dari parabola yang pertama ya. Untuk persamaan parabolanya kan yang ini, x kuadrat min 2x min 5y plus 11 sama dengan 0 ya. Langsung aja kita kerjakan di sini. Berarti nanti karena yang dikuadratkan itu adalah x, kalau kita gambar, kalau kita bayangkan sketsa parabolanya, nanti kira-kira bentuknya bisa terbuka ke atas ya. Jadi terbuka ke arah sumbu y positif atau terbuka ke bawah ya, searah dengan sumbu y negatif. Nah, yang jelas nanti bentuk persamaan parabolanya adalah x dikurangi dengan m kuadrat sama dengan 4p kali y min n. Nah, nanti persamaan ini kita nyatakan dalam bentuk bakunya seperti ini. Gitu ya. Berarti nanti min 5y plus 11 langsung kita pindah ke ruas kanan ya. Jadi ini untuk parabola yang pertama ya. X kuadrat min 2x sama dengan 5y min 11 gitu. Kemudian yang di ruas kiri ini kita ubah ya, kita nyatakan dalam bentuk x min m kuadrat, x dikurangi sekian kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sama seperti yang ini tadi. Jadi x kuadrat dikurangi 2x, ini langsung tuliskan tanda plus. Nah, sekarang di sini angka 2 ya. 2 ini langsung kita bagi dengan 2. 2 per 2 sama dengan 1, 1 dikuadratkan. Nah, mestinya ini kan sama dengan 5y min 11. Hanya saja ini menjadi dua persamaan yang tidak ekivalen ya, sama seperti yang tadi. Nah, ini tidak ekivalen dengan ini kalau tidak ada min 2 kuadrat. Nah, ini juga sama ya. Supaya ini ekivalen dengan yang ini ya, maka di sini harus dinetralkan 1 kuadratnya. Kalau ini plus 1 kuadrat berarti harus dikurangi dengan 1 kuadrat gitu ya. Lalu ini kita kurung. Nah, yang kita kurung itu bisa kita nyatakan dalam bentuk x min 1 kuadrat ya. Sama dengan 5y min 11. Ini kan min 1 kuadrat. Pindah ke kanan jadinya plus 1 kuadrat ya. Sehingga yang ruas kanan ini 5y dikurangi dengan 10 ya, min 11 ditambah 1 itu min 10. Kemudian ini 5-nya bisa kita keluarkan. Berarti 5y dikurangi dengan 2. Untuk ruas kiri ini tetap ya, x min 1 kuadrat. Jadi sekarang kita sudah berhasil mengubah persamaan parabola yang pertama ke dalam bentuk bakunya seperti ini. Nah, sehingga di sini kita bisa simpulkan bahwa m-nya sama dengan 1, lalu n-nya itu sama dengan 2 gitu ya. Sehingga puncaknya, nah ini, sehingga puncaknya ada di koordinat berapa? 1,2. Tuh kan sama ya. Nih, berarti terbukti ya. Terbukti apa? Terbukti bahwa puncak kedua parabola adalah sama. Nah, sekarang kita akan mencari titik potong antara kedua parabola. Ya, ini saya bersihkan dulu. Kemudian saya tampilkan lagi persamaan parabola pertama dan kedua dalam bentuk bakunya. Nah, adik-adik, untuk menentukan titik potong antara kedua parabola, maka kita bisa menggunakan metode substitusi. Ya. Jadi kita substitusikan persamaan kedua ke persamaan pertama. Atau kalau mau dibalik juga boleh ya. Jadi persamaan pertama dimasukkan ke persamaan kedua. Nanti hasil akhirnya pasti akan sama ya. Sekarang kita sepakati dulu bahwa yang kita masukkan itu persamaan kedua ke persamaan pertama. Lalu yang kita masukkan, yang kita substitusi itu adalah y min 2. Nah, pada persamaan kedua, di sini kan y min 2 kuadrat. Berarti supaya kuadratnya hilang, diapakan? Ya berarti harus diakar, gitu ya. Kalau ruas kiri diakar, maka ruas kanan ini juga harus diakar. Jadi nanti kita bisa langsung tulis y min 2 sama dengan akar dari 5 kali x min 1. Ya, baru ini bisa kita masukkan ke persamaan yang pertama. Nah, jadi y min 2 nya itu kita ganti dengan akar 5 kali x min 1 ya. Maka kita bisa tuliskan x min 1 kuadrat sama dengan 5 dikalikan dengan akar 5 x min 1.
Nah, selanjutnya untuk memudahkan kita ya, untuk lebih memudahkan kita, maka kita gunakan permisalan aja. Jadi misal X min 1 itu sama dengan P. Nah, sehingga nanti bentuk persamaan yang terakhir ini kita bisa tulis ulang, kita nyatakan dalam P, yaitu P kuadrat sama dengan 5 dikalikan dengan akar 5 kali P. Ya, langkah selanjutnya ruas kanan ini kita nolkan. Berarti seluruhnya ya 5 akar 5P ini kita pindah ke ruas kiri. Maka nanti kita akan peroleh P kuadrat dikurangi 5 akar 5P ya sama dengan 0. Nah, kemudian untuk menyelesaikan bentuk persamaan seperti ini ya, kita itu bisa mengubah dulu ini P kuadrat ya, kita ubah dulu. Ini penulisannya menjadi 5 akar 5 dikalikan dengan akar P ya. Jadi akarnya itu kita pecah gitu ya. Lalu kalau akar P itu kan sama dengan P pangkat setengah. Ya, ini sudah kita pelajari dulu di matematika kelas 10. Jadi P kuadrat dikurangi 5 akar 5 kali P pangkat setengah. Nah, untuk P kuadrat sendiri itu bisa kita pecah juga ini. Jadinya P pangkat setengah dikalikan dengan P pangkat 3/2 ya. Kemudian dikurangi 5 akar 5 kali P pangkat setengah sama dengan 0. Nah, coba perhatikan. P pangkat setengah kali P pangkat 3/2 ya, sesuai dengan aturan perkalian bentuk berpangkat, maka ya pangkatnya ini dijumlahkan. Nah, setengah ditambah 3/2 atau setengah ditambah 1/2 itu ya sama dengan 2. Berarti persamaan yang terakhir itu ekuivalen ya dengan persamaan sebelumnya. Gitu ya. Kemudian di sini ada P pangkat setengah, di sini juga ada P pangkat setengah. Maka P pangkat setengah ini bisa kita keluarkan ya. Berarti P pangkat setengah kali dalam kurung P pangkat 3/2 dikurangi dengan 5 akar 5 ya sama dengan 0. Maka ini kalau kita kali masuk ya, ini akan kembali juga ke bentuk sebelumnya. Ya, jadi intinya kita harus mempertahankan persamaan-persamaan yang kita tulis ini ekuivalen dengan persamaan sebelumnya gitu ya. Oke, berarti kalau kita ketemu dengan bentuk persamaan seperti ini bentuknya sudah perkalian ya, maka sebenarnya kita sudah bisa langsung mencari penyelesaiannya. Jadi nanti P pangkat setengah itu ya pasti sama dengan 0 ya kan, 0 kali bilangan berapapun sama dengan 0. Dan P pangkat 3/2 dikurangi 5 akar 5 ini juga harus sama dengan 0. Nah, ini kita selesaikan satu persatu ya. Kita mulai dengan bentuk yang ada di sebelah kiri. P pangkat setengah sama dengan 0. P pangkat setengah itu kan sebenarnya akar kuadrat dari P ya. Berarti akar P itu sama dengan 0. Berarti mestinya P itu ya sama dengan 0. Akar kuadrat dari 0 kan sama dengan 0. Berarti logikanya P ini pasti sama dengan 0. Lah, P tadi apa? Oh, P tadi adalah X min 1. Ya sudah, ini kita bongkar. Berarti X min 1 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 1. Nah, ini absisnya sudah ketemu ya. Kita tinggal mencari, tinggal menghitung ordinatnya itu berapa. Nah, cara nyarinya bagaimana? Ya gampang, ini tinggal kita masukkan saja. Boleh ke persamaan parabola pertama atau ke persamaan parabola kedua ya, hasilnya pasti sama. Nah, kita coba kita masukkan ke persamaan yang pertama gitu ya. Ketika X sama dengan 1, berarti kan 1 dikurangi 1 kuadrat ya sama dengan 5 kali Y min 2. Nah, 1 min 1 kan 0. 0 kuadrat sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan, nah ini dikali masuk. Berarti 5Y dikurangi dengan 10 gitu ya. Min 10 pindah ke kiri jadinya 10 ya. Min jadi plus. Berarti 10 sama dengan 5Y. Maka Y sama dengan 2. Nah, ini saya rapikan ya. Jadi Y itu sama dengan 2 dari 10/5. Artinya koordinat titik potong kedua parabola ya. Yang pertama yang sudah kita temukan adalah 1,2. Nah, ini adalah titik potong yang pertama. Ya, saya tulis di atas ini. Ini jawabannya ini.
1,2. Nah, coba Adik perhatikan. 1,2 ini tidak lain tidak bukan adalah puncak dari kedua parabola. Ya kan? Nih, atau ke sini aja, kita kembali ke sini ya. Nah, ini puncaknya 1,2. Ini adalah puncak parabola pertama dan parabola kedua. Maka adalah logis jika titik potong kedua parabola itu juga 1,2 ini. Jadi selain sebagai titik puncak, 1,2 ini juga merupakan titik potong dari kedua parabola. Nah, ini adalah titik potong yang pertama. Kemudian untuk titik potong yang kedua, ya, berarti yang ini harus kita selesaikan. Nah, di sini kita punya bentuk P pangkat 3/2 min 5 akar 5 sama dengan 0. Berarti kalau min 5 akar 5 ini kita pindah ke ruas kanan, jadinya P pangkat 3/2 itu sama dengan 5 akar 5. Gitu ya. Kemudian P pangkat 3/2 itu kan sama dengan akar kuadrat dari P pangkat 3. Ya, ini aturan bentuk pecahan ya, bentuk akar ini. Jadi akar kuadrat dari P pangkat 3 itu sama dengan P pangkat 3/2. Nah, akar kuadrat dari P pangkat 3 itu berarti sama dengan 5 akar 5. Ya. Nah, supaya yang ruas kiri ini akarnya itu hilang. Karena kan tujuan kita itu sebenarnya mencari P-nya, ya. Berarti ini harus dikuadrat. Nah, kalau ruas kiri dikuadrat, seperti biasa ruas kanan ini juga harus dikuadrat ya. Berarti kita punya P pangkat 3 sama dengan 5 akar 5 dikuadrat. Ya, 5 akar 5 kuadrat itu berapa? Jadi kalau 5 akar 5 kali 5 akar 5 itu kan sama dengan 25 kali 5. Ya, jadi 5 kali 5, 25 tulis ini. Akar 5 kali akar 5 tulis ini sama dengan 5. Berarti 25 kali 5 itu sama dengan 125 gitu ya. Kemudian P pangkat 3. Nah, supaya pangkatnya ini hilang, berarti diapakan? Ya berarti ini harus di akar pangkat 3, kan gampangannya seperti itu ya. Jadi akar pangkat 3 dari P pangkat 3 itu ya sama dengan akar pangkat 3 dari 125 ya. Akar pangkat 3 dari P pangkat 3 itu sama dengan P. Nah, sekarang akar pangkat 3 dari 125 itu berapa? Akar pangkat 3 dari 125 itu sama dengan 5. Gitu ya. Jadi kalau akar pangkat 3 itu artinya kita harus mencari sebuah angka, sebuah bilangan yang mana kalau dikalikan sebanyak 3 kali itu hasilnya harus 125. Gitu konsepnya, gitu prinsipnya ya. Nah, kita tahu kalau 5 kali 5 kali 5 itu 125. Berarti akar pangkat 3 dari 125 sama dengan 5. Oke, paham ya? Nah, P tadi apa? P tadi adalah X-1. Berarti di sini kita bisa tulis lagi. Oh, ternyata X-1 itu sama dengan 5. Berarti X sama dengan 5 plus 1 sama dengan 6. Nah, ini adalah absis dari titik potong yang kedua. Kita cari ordinatnya ya. Caranya sama seperti tadi. Berarti kita masukkan boleh ke persamaan pertama atau persamaan kedua ya. Kembali kita masukkan aja ke persamaan yang pertama ya. Berarti nanti kita akan dapatkan 6 dikurangi 1 ya. Lalu dikuadrat sama dengan 5 kali Y-2. 6 dikurang 1 5. Nah, 5 kuadrat berapa? 25 ya Dek ya. Kemudian ini dikali masuk ini. Berarti 5Y min 10. Nah, kemudian min 10 pindah ruas ke kiri. Jadinya 25 plus 10 ya. Ini tempatnya nggak cukup, langsung aja nih ya Dek ya. 25 ditambah 10 sama dengan berapa? 35. Nah, 35 itu sama dengan 5Y. Berarti kesimpulannya Y itu sama dengan 35 per 5 sama dengan 7. Nah, ini ordinatnya. Ya, sudah ketemu ini. Artinya titik potong yang kedua ya, berarti ini dan gitu ya, ada di koordinat 6,7. Nah, ini adalah titik potong yang pertama 1,2 sekaligus menjadi titik puncak bagi kedua parabola. Kemudian titik potong yang kedua itu ada di koordinat 6,7.
Nah, ini sudah saya buatkan grafiknya ya. Nih, ini saya menggunakan aplikasi Desmos namanya ya. Jadi ini sudah saya plot. Ini adalah untuk persamaan parabola yang pertama, kemudian yang ini yang hijau itu adalah untuk persamaan parabola yang kedua ya. Betul ya? Coba saya cek lagi. Nah, ini untuk yang x min 1 kuadrat ya sama dengan 5y min 2 itu yang merah ini. Nah, yang merah ya. Yang mana nanti sumbu simetrinya itu sejajar dengan sumbu y, makanya dikuadratkan itu adalah x-nya kan gitu ya ciri-cirinya ya. Kemudian untuk yang warna hijau ini untuk persamaan yang kedua ini, yang y min 2 kuadrat sama dengan 5 kali x min 1 ya, ini yang hijau. Nah, terlihat di sini bahwa memang benar ada dua titik potong ya. Ini adalah titik puncak yang mana koordinatnya adalah 1,2 ya. Ini kalau saya lengkapi gambarnya ya. Ini kan 1. Nah, kemudian ini 2 nih. Titik potongnya sekaligus titik puncak dari kedua parabola. Kemudian yang ini adalah titik potong yang kedua. Koordinatnya adalah 6,7. Nah, ini. Ini tarik garis ke bawah ini kan 6 nih. Nah, kemudian ditarik garis ke samping yang di sini 7 ya. Oke, gitu ya. Baik, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal berikutnya. Terima kasih.